Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali siswa-siswi SMPN 1 Cilograng kelas 9 dengan Bapak hari ini IPS. Untuk materi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Yang akan kita bahas untuk materi kali ini adalah kita mulai dari negara Jepang. Sebelum melanjutkan proses pembelajaran ini, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah melakukan rangkaian aktivitas pada pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat menunjukkan letak wilayah negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Yang kedua, menganalisis jenis iklim di negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir berdasarkan letak lintang. Yang ketiga, membandingkan keadaan alam negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Yang keempat, menganalisis pengaruh keadaan alam terhadap perekonomian negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Dan yang kelima, menggambar peta keadaan alam negara Mesir. Nah, itulah tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kalian mempelajari bab ini, materi ini, kalian dapat memahami semua tujuan dari 1 sampai ke 5. Negara Jepang. Letak geografis. Jepang letak geografis terletak di Asia Timur. Batas-batas negara Jepang: A. Batas utara Laut Okhotsk. B. Batas timur Samudra Pasifik. Batas selatan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Sementara batas barat Laut Jepang dan Laut Korea. Nah, sekarang luas dan peta negara Jepang. Ini luas negara Jepang 3.700, ulangi, 3.778 km persegi. 377.835 km persegi. Nah, sementara letak astronomisnya, Jepang adalah di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jepang merupakan negara kepulauan sama seperti kita di Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan terdapat 4 pulau besar, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Sementara peta negara Jepang ini, ya, peta negara Jepang seperti ini. Peta negara Jepang. Jumlah penduduk Jepang, kita lihat, jumlah penduduk negara Jepang berjumlah 1.336.718.015 jiwa. Sangat besar sekali ya. Jepang menempati urutan 9 negara-negara penduduk terbanyak di dunia ya. Tingkat pertumbuhannya 0,1% per tahun. Dan kepadatannya 338 jiwa per kilometer persegi. Nah, sementara penduduk asli Jepang adalah bangsa Ainu.
Penduduk Jepang ini termasuk ras Mongoloid. Iklim di Jepang terbagi atas 6 zona iklim. Kepulauan Ryukyu, kepulauan di barat daya Jepang termasuk Kepulauan Ryukyu beriklim subtropis. Sementara di Hokkaido, kawasan ini yang ada di kawasan paling utara beriklim sedang, dengan musim dingin yang panjang dan membeku. Nah, sementara di Samudra Pasifik, kawasan pesisir bagian timur Jepang mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun tidak banyak turun salju. Sementara topografi Jepang terdiri dari ini Gunung Fuji, dataran tinggi ya, pegunungan. Kemudian Sungai Shinano dan Danau Biwa. Ini topografinya. Kemudian laut pedalamannya, antaranya ada laut pedalaman Seto. Barisan pegunungan di wilayah Chugoku dan Shikoku menghalangi jalur tiupan angin musim, sehingga kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang. Kemudian Laut Jepang, di pantai barat Pulau Honshu, tiupan angin dari barat laut membawa salju yang sangat lebat. Sementara dataran tinggi tengah, wilayah ini beriklim pedalaman, dengan perbedaan suhu rata-rata musim panas, musim dingin yang sangat mencolok. Ini Gunung Fuji, gunung yang paling tinggi di Jepang. Gunung Fuji ini rangkaian gunung dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Fuji, 3000 meter. Sungai dataran rendah, Sungai Shinano. Sungai di Jepang cenderung pendek dan cepat, dengan sungai terpanjang adalah Sungai Shinano, terletak di utara tengah Honshu, mengalir ke Laut Jepang atau Laut Timur. Kemudian Danau Biwa, danau terbesar di Jepang adalah Danau Biwa, dekat Kyoto dengan luas 672 km. Terdapat di wilayah Taman Nasional Hokkaido. Danau yang paling luas di dunia. Kita lanjut ke keadaan ekonomi. Ekonomi Jepang ya, dihasilkan dari yang pertama industri, kemudian perikanan, pertambangan, termasuk pertanian, ada ya, perdagangan dan sektor jasa. Oke, kita lihat. Dari sektor industri. Industri ya. Jadi industri-industri yang ada di Jepang adalah seperti otomotif, elektronik, komputer, semikonduktor, besi, baja, petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan. Ini yang diproses ya, kawasan industri yang berada di Jepang ini adanya di wilayah Kento dan di wilayah Toka. Kemudian di wilayah Kansai, di kawasan industri Shitouchi, dan di kawasan Kyushu. Nah, contoh hasil industri yang sangat favorit saat ini adalah mobil Lexus. Lexus, sedan mewah, produk unggulan dari Toyota. Kemudian Japan Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia.
pertanian. Untuk pertanian, hasil pertanian Jepang berupa padi kentang, jagung, gandum, kacang kedelai, dan teh. Sementara peternakannya berupa babi, ayam, telur, sapi. Sayur-sayurannya berupa lobak, kubis, timun, tomat, wortel, bayam. Sedangkan buah-buahannya banyak ditanam adalah apel dan jeruk. Hasil pertanian, sayuran, ini buah-buahan. Perdagangan, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Mengalami surplus terbesar impor dari Indonesia tahun 2007. Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, kemudian batu bara, hasil tambang, udang, pop, tekstil, mesin, dan lain-lain ya, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia. Mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia baja, perlengkapan listrik dan lain-lain. Jadi dalam hal perdagangan, Indonesia mengimpor dari Jepang, kemudian Jepang juga mengimpor dari Indonesia. Jadi ada ekspor-impor antara pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam kerjasama perdagangan antar dua negara. Ya, pertambangan. Pertambangan juga, sektor dan jasa pertambangan ini. Jasa, ini taksi, ini hotel, ini pertambangan. Selanjutnya, kerjasama Jepang dan Indonesia, kerjasama ekonomi. Itu dilakukan. Demikian materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Silakan kalian buka untuk kelengkapan materinya di buku paket mulai halaman 22. Di sana ada kondisi alam negara-negara di dunia. Ya, sebetulnya kondisi alam yang kita bahas di sini yang membahas tidak saja Jepang, tetapi Amerika, ya, Mesir, dan lain-lain. Untuk kali ini Bapak menyampaikan ya, tentang Jepang dulu. Ya, itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.